Alhamdulillah ya Allah sudah kasih jalan saya untuk bisa menikmati lagi duduk seperti ini ya. Jadi itu waktu kalau bapak ngerasain itu ya apa aduh, itu jangankan bisa duduk, saya kan orangnya tuh nggak bisa diem. Terus saya orangnya suka seneng ngobrol, seneng ketawa. Jadi ketika ada yang lucu, saya ketawa pun sakit gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah 6 hari saya konsumsi, qadarullah itu sudah bisa masuk lagi dan saya sudah bisa duduk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Saya Susan Meilani, asal dari Kampung Nagrog, Desa Babakan Peteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kegiatan saya sehari-hari, saya sebagai seorang pengajar di salah satu sekolah dasar di SDN Tanjung Raya 3, Kecamatan Cicalengka, dan juga di sekolah dasar SDN Beyor 2, Kecamatan Cicalengka. Selain mengajar, saya pun aktif di beberapa organisasi yang berlandaskan sosial dan kemasyarakatan, dan juga saya aktif dan saya ngasuh Majelis Taklim Darus Surur yang berada di Kampung Nagrog, Desa Babakan Peteuy, Kecamatan Cicalengka. Dan hari ini senang sekali saya bisa hadir di sini untuk berbagi kisah tentang keseharian saya, dan tentunya mudah-mudahan dengan harapan semoga apa yang saya ceritakan ada manfaatnya buat Solmila semuanya. Kebetulan yang saya sakit yang saya rasakan itu emang sering banyak sih rasa sakit yang muncul di kehidupan sehari-hari. Cuman yang paling fatal yang masih saya ingat dan terngiang-ngiang itu waktu ketika saya didiagnosa oleh dokter ambeien di tahun 2021 kalau tidak salah. Dan itu salah satu penyakit yang Masya Allah ya, karena saya aktivitas sehari-harinya mobile terus-menerus gitu. Jadi ketika ada penyakit itu, saya tidak bisa kemana-mana gitu. Jangankan untuk duduk seperti ini, untuk berjalan pun, dan untuk ngobrol atau ketawa pun itu ada rasa sakit yang sangat gitu ya. Dan itu saya rasakan sangat menyiksa di kehidupan sehari-hari. Mungkin teman-teman yang sudah ngerasain ambeien, maaf ya, saya malu kalau tapi karena ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Itu rasa sakit yang kata dokter itu kan ada beberapa tahapan ambeien itu. Kata dokter tuh kalau yang tahapan ke-1 itu semua orang pernah mengalami, dan itu dengan sendirinya setelah pup itu keluar, tapi akan masuk dengan sendirinya. Kemudian yang kedua katanya setelah pup ada keluar tapi dibantu dengan tangan bisa masuk lagi. Kemudian yang ketiga itu bisa keluar tapi bisa dibantu dengan salep atau obat lainnya. Cuman waktu kondisi Susan waktu itu kondisinya sudah tidak bisa dimasukkan dengan tangan, sudah tidak bisa dengan salep, tapi salah satu yang harus ditindak itu katanya harus ambil operasi. Dan itu sangat mengerikan ketika mendengar kata-kata operasi ya, Masya Allah. Terus kata dokter pun kasih tahu bahwa salah satu operasi yang sangat sakit ya daerah itu gitu ya, karena itu pusatnya di situ. Makanya ya Allah gimana caranya ini supaya saya terhindar dari operasi dan terhindar dari biaya yang lumayan tidak seberapa waktu itu. Gitu mungkin Kak.
dokter ngasih kesempatan saya selama 1 minggu ke depan. Ketika hari ini saya masih ingat hari Sabtu, saya hari Senin yang akan datang, hari Senin yang akan datang tuh saya diminta untuk kontrol lagi. Nah, dari seminggu itu saya kan berpikir panjang tuh. Dokter ngasih kesempatan, Bu Susan, ini saya kasih kesempatan untuk berobat jalan dulu. Ikuti saran saya, nanti minggu depan Ibu kontrol lagi dan bagaimana reaksinya. Kalau misalkan embryonya masih seperti itu, maka harus diambil tindakan. Tapi kalau sudah ada perubahan, mungkin nanti lihat ke depannya. Seperti itu, Pak. Sesuai ilmu yang saya dapat dari para upline sponsor, dan itu kan dikasih tahu ya dari product knowledge-nya, kalau misalkan untuk penyembuhan atau pengobatan itu 1 hari 3 botol. Nah, saya ikuti saran itu. Di waktu-waktu terapi sebelum tidur 1 botol, kemudian jam 3 sore 1 botol, dan bangun tidur 1 botol. Tapi karena saya ada rasa takut untuk dioperasi tadi, maka saya selain 3 botol 1 hari, saya pun mengkonsumsi ketika saya haus, Pak. Jadi gimana caranya? Pokoknya ini rasa ketakutan untuk dioperasi itu sangat masya Allah gitu. Jangan. Akhirnya saya konsumsi 3 botol sehari, malah lebih lah, ada 5 botol lah. Karena selain di waktu-waktu terapi juga saya minum gitu. Dan selain diminum, saya pun maaf ya, Milagros apa-apa kan dipakai buat cebok. saya cebok pakai Milagros, dan juga saya semprotkan ke itunya gitu. Sehari 2 hari, pas 2 hari itu udah kelihatan. Pas 2 hari itu yang saya rasakan, kan itu awalnya tuh keras, Pak, di luar tuh ya. Kalau bahasa Sundanya mah namanya keren gitunya. Jadi kan ketika ada gesekan pun udah rasa sakit. Tapi alhamdulillah ketika 2 hari setelah konsumsi Milagros sudah mulai mengendur gitu ya, tidak kencang lagi gitu. Mengendur. Terus pas ketiga hari saya BAB itu sudah bisa dimasukkan dengan tangan saya. Terus 4 hari, 5 hari, pas 6 hari itu saya sudah bisa duduk. 6 hari udah bisa duduk, dan alhamdulillah sudah masuk semuanya. Masya Allah itu alhamdulillah ya Allah sudah kasih jalan saya untuk bisa menikmati lagi duduk seperti ini ya. Jadi itu waktu kalau bapak ngerasain itu ya. Itu jangankan bisa duduk, saya kan orangnya tuh nggak bisa diem. Terus saya orangnya suka seneng ngobrol, seneng ketawa. Jadi ketika ada yang lucu, saya ketawa pun sakit gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah 6 hari saya konsumsi, qadarullah itu sudah bisa masuk lagi, dan saya sudah bisa duduk lagi, saya bisa beraktivitas lagi. Saya bersyukur ya Allah, yang memberi kesembuhan hanya Allah ya. Saya hanya perantara konsumsi Milagros, dan saya yakini itu. Alhamdulillah sampai waktunya kontrol hari Senin itu, ingat Pak Dokter telepon saya, teh jangan lupa hari ini kontrol. Pas kebetulan ada yang deket juga, beliau ke rumah. Gimana kondisinya sekarang? Pas ketika Susan bisa duduk, dokternya, ternyata gini bisa duduk, kayak gitu ya. Dok, alhamdulillah saya sehat gitu. Ya, saya sebutkan ini sababiahnya, syariatnya Allah kasih jalan melalui Milagros.
Saya punya kewajiban ngajar juga. Saya kalau di sekolah dasar tuh nggak bisa ditinggal ya anak-anak. Makanya dalam kondisi sakit pun alhamdulillah lah saya melakukan aktivitas meskipun dengan tidak senormal, berjalan tidak normal, naik ojek tidak normal ya, naik motor gitu, duduk tidak normal ya, tapi alhamdulillah masih bisa melakukan aktivitas tapi tidak sesempurna kita sehat. Mungkin karena kemarin pun sempat ngobrol-ngobrol sama yang udah pengalaman ya. Ternyata penyakit itu pun tidak hanya dari makanan saja, dari pola hidup, pola makan, tapi juga rasa ya. Terus feeling kita harus happy. Jadi ketika suasana hati tidak happy, maka hal itu pun akan terjadi katanya gitu. Makanya teman-teman Soulmila dimanapun Anda berada, yang mungkin mudah-mudahan tidak merasakan penyakit yang saya rasakan, pesannya cuma satu ya, jaga pola makan, jaga aktivitas, jaga pola hidup, dan jaga hati, biar hati tetap bersih, hati kita tetap bahagia. Itu Pak.